Hai, Hallöchen Liebes, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya kabarnya baik ya. Aku doain semuanya kabarnya baik. Aku pun juga sehat, puji Tuhan. Memasuki tahun baru ini, kita semuanya harus bahagia dan lebih sehat. Apa resolusi kalian di tahun ini? Ayo, udah buat resolusi nggak? Sebenarnya sih, oh ya aku mau ngucapin selamat tahun baru dulu nih ya. Happy New Year 2022, walaupun udah lewat 2 mingguan. Tapi vibe tahun barunya masih terasa kan, jadi ya selamat tahun baru buat semuanya. Dan ya tadi pertanyaanku apa resolusi kalian di tahun ini. Resolusi aku di tahun ini yang pasti sehat, itu yang paling penting kan. Kita punya apa segala macam, kalau kita nggak sehat sama aja bohong say. Terus yang kedua lebih bahagia dan lebih bersyukur. Kalau kita bersyukur pasti kita bahagia. Terus yang ketiga sih lebih pengen banyak buat kebaikan lagi. Tahun ini pengen lebih baik lagi, pengen banyak berbuat kebaikan buat apa aja, buat sesama, buat lingkungan, dan ya gitu deh. Nah, seperti biasa video aku sit down video lagi karena udah lama aku nggak bikin sit down video kan. Kali ini videonya aku mau ngebahas tentang makanan. Yeay, siapa yang nggak suka makan? Tiap hari pun kita harus makan ya kan. Dan aku personally aku seneng banget makan dan aku seneng banget kulineri. Aku sama suami hobinya tuh nyoba-nyobain restoran-restoran dari berbagai negara karena Berlin juga lumayan lengkap nih restoran-restorannya dan lumayan menarik juga jenis-jenis makanannya dari berbagai negara. Jadi kita senang nyoba-nyobain berbagai makanan. Nggak harus di restoran juga, kita kadang juga berbagai masakan kita cobain di sini, berbagai resep baru di rumah gitu ya. Karena kita berdua emang senang makan gitu, senang nyobain sesuatu yang baru, makanan baru, masakan baru, resep baru, pokoknya gitulah. Dan kali ini aku mau ngebahas tentang kalau ternyata tuh di Jerman ada makanan yang mirip loh sama makanan Indonesia. Nah, apa aja itu? Sekarang aku mau share 5 makanan Jerman yang ternyata mirip sama makanan Indonesia. Yang pertama, makanan Indonesia yang mirip sama makanan Jerman itu adalah rendang. Nah, siapa yang nggak tahu rendang kan? Aku seneng banget makan rendang dan kayaknya kalau di Indonesia, khususnya di Jakarta, kalian bakal ketemu banyak banget restoran Padang dan menu utamanya pasti rendang ya kan? Dan ya, menu rendang ini yang asalnya dari Sumatera Barat, ternyata di Jerman juga ada miripnya. Dan di Jerman itu namanya goulash. Nah, bahannya itu sama dari daging sapi, cara pengolahannya juga hampir sama, tapi kalau rendang itu kan dia diolahnya pakai santan gitu dan masaknya itu bener-bener kering dalam waktu yang lama 2-3 jam kadang kan ya. Kalau goulash itu biasanya dimarinate dulu dengan wine, mau red wine atau white wine. Terus cara masaknya juga sama, hampir lama juga, membutuhkan waktu sejam 2 jam gitu. Tapi yang membedakan kalau rendang itu kan dimasaknya tuh bener-bener kering. Kalau goulash itu dimasaknya agak sedikit ada sausnya gitu, ada sedikit kuah-kuahnya gitu. Tapi kalau disajiin barengan nih antara rendang dan goulash itu kelihatannya hampir sama gitu, agak coklat ketua-tuaan juga. Nah, goulash sendiri ini itu sebenarnya bukan makanan asli dari Jerman, dia makanan asli dari Hungaria. Tapi di Eropa itu kalian bisa nemuin makanan goulash ini kalau kalian ke Eropa, ke Jerman, ke Austria, ke Prancis, mungkin juga aku nggak tahu ya. Kalian akan menemukan makanan goulash ini dan di Jerman sendiri itu goulash itu juga udah jadi makanan orang Jerman di sini gitu. Dan persamaannya lagi nih, kalau rendang itu kan semakin dipanasin tuh semakin enak gitu ya. 2-3 hari gitu terus dipanasin lagi tuh semakin enak. Sama kalau goulash juga gitu. Jadi kalau dia semakin dipanasin itu juga akan semakin enak say. Terus yang kedua, makanan yang mirip lagi nih sama Indonesia. Dari namanya sih juga rada-rada mirip. Kalau Indonesia perkedel, kalau di Jerman namanya frikadellen. Indonesia itu kan kalau perkedel itu ada perkedel kentang, perkedel daging, perkedel jagung, perkedel sayur, dan lain-lain sebagainya. Kalau di Jerman sih kebanyakan dia perkedelnya perkedel daging gitu.
Dan kita juga bisa nemuin frikadellen ini itu udah jadi di supermarket. Jadi kita udah bisa beli jadi, nanti sampai rumah tinggal kita panasin aja kalau mau makan, atau banyak juga sih orang Jerman yang makan dingin-dingin gitu aja. Tapi kalau aku sih senangnya aku panasin lagi ya biar enak gitu rasanya menurut aku gitu. Kalau dari namanya sih yang rada-rada mirip, jangan-jangan perkedel ini tuh dari bahasa Belanda gitu ya. Bisa jadi. Dan bentuknya juga sama gitu. Kalau di Jerman sendiri ada bentuk yang gede banget, ada yang kecil-kecil gitu, macam-macam. Tapi dia modelnya ya rada-rada sama kayak perkedel gitu, bulet-bulet gitu. Nah, yang ketiga itu adalah ayam geprek. Aduh, ngomongin ayam geprek, aku jadi pengen makan ayam geprek kan. Nah, kalau di Indonesia itu namanya ayam geprek. Kalau dari namanya aja udah ketahuan dari ayam bahannya kan. Nah, kalau di Jerman itu ada namanya schnitzel. Nah, kalau dari cara masaknya sih hampir sama gitu ya. Kalau ayam geprek itu kan ditepungin, kemudian digoreng gitu. Terus bedanya sih setelah digoreng kemudian digeprek lagi, terus dipakein sambal gitu di atasnya. Nah, kalau schnitzel dia sama juga modelnya tuh ditepungin, terus digoreng, tapi ya nggak digeprek gitu. Dia disajiinnya udah kayak gitu aja karena dia kan biasanya dagingnya file gitu ya. Dan bedanya sih kalau schnitzel itu kebanyakan dia ada ayam juga, terus ada daging sapi, terus ada daging babi, macem-macem dia dagingnya ya. Kalau ayam geprek kan ya ayam doang gitu. Schnitzel sendiri ini sebenarnya juga aslinya bukan dari Jerman, dia aslinya dari Austria. Nah, kalau kalian ke restoran nih, di mana aja di Eropa, terus mereka menyajikan menu schnitzel ini, pasti ada satu menu yang tulisannya Wien Schnitzel. Nah, itu adalah menu schnitzel yang paling terfavorit lah ya, yang paling dibanggain gitu. Sebenarnya sih aku nggak tahu ya bedanya apa. Kayaknya sih aku ngerasa rasanya sih sama-sama aja gitu. Kadang kalau misalnya aku mau bikin ayam geprek, aku beli juga nih schnitzel yang udah jadi. Itu juga ada di supermarket. Tinggal digoreng ulang lagi, kemudian aku geprek, terus aku bikin sambal sendiri. Kalau yang lain kan biasanya suka bikin ayam geprek dari KFC gitu ya, terus digeprek kemudian disambelin. Aku kadang juga suka gitu. Terus yang keempat itu adalah sate. Pengen lagi deh makan sate. Ngomongin sate. Jadi sate itu kalau di Indonesia itu dia dari daging juga kan. Ada dari daging ayam, dari daging kambing, daging sapi, daging babi gitu deh. Kemudian ditusuk di stik bambu gitu, terus dibakar. Di Jerman juga ada jenis seperti sate gitu, namanya Shashlik. Nah, kalau dari namanya sih, Sashlik itu aslinya juga bukan dari Jerman ya. Dia kayaknya sih dari Turki gitu, makanan ini. Dan dia juga dari daging-dagingan gitu, dibakar juga. Tapi ada juga yang sayur-sayuran, misalnya kayak paprika, zucchini, terus bawang bombay gitu dicampur, bisa jadi misalnya kayak daging terus kemudian dicampur paprika terus daging lagi terus zucchini terus daging lagi terus bawang bombay, atau misalnya daging nih utuh semua satu stick, kemudian satu stick itu isinya sayur-sayuran gitu, campuran antara paprika, bawang bombay, terus zucchini dan lain-lain gitu ya. Ini juga ada dijual jadi di supermarket, tapi kebanyakan pas musim summer baru mereka banyak jual di supermarket. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau barbekyuan di taman atau apa gitu kan, mereka tinggal beli jadi, kemudian dipanggang atau dibakar di taman atau di rumah gitu kalau nggak mau repot. Nah, terus yang terakhir nih, bakso. Aduh, ini lagi makanan favorit semua orang Indonesia kayaknya ya, bakso itu. Jadi kalau di Indonesia itu namanya bakso, kalau di Jerman itu namanya Knödel. Bedanya kalau bakso itu di Indonesia itu dia berkuah pasti kan. Kemudian masih ada campuran mie, terus ada campuran daging gitu, daging-daging lemak gitu kan. Terus ada
apalagi ya, mie, ada mihun, bakwan goreng mungkin, terus ada macem-macem lah ya. Kalau pokoknya di satu mangkok itu isinya, oh ada sayur-sayurannya juga gitu kan. Terus ya gitu deh. Dan dia kebanyakan dari daging gitu kan kalau bakso. Nah kalau di Jerman itu, knudel itu biasanya dimakannya kering. Ada juga sih yang berkuah, tapi kuahnya juga nggak penuh kayak makan bakso. Jadi dia kering dan dia juga ada macem-macem ya, nggak hanya dari daging, dia juga bisa dari kentang gitu sebagai side dish. Kemudian ada juga knudel yang jadi dessert gitu. Dan tapi modelnya tuh eh, modelnya sama gitu, meatball gitu ya, kayak bakso gitu. Kalau di kita kan ada bakso tenis, ada bakso yang biasa gitu ya. Kalau knudel itu yang aku lihat sih dia kebanyakan lebih besar gitu. Dan sama juga knudel ini juga bisa kita dapat langsung di supermarket, udah jadi, tinggal dipanasin. Jadi di Jerman itu kalian kalau lagi males masak, banyak say di supermarket yang udah jadi, tinggal kalian beli jadi dan kalian tinggal panasin gitu. Ya, kira-kira itu tadi 5 masakan Indonesia atau 5 makanan Indonesia yang ternyata mirip sama makanan Jerman. Nah, kira-kira dari kelima makanan tadi itu ada nggak sih yang kalian udah pernah cobain? Antara goulash, frikadellen, schnitzel, shashlik, dan knudel. Yang mana yang kalian udah pernah cobain? Di komen ya di bawah. Terus kalau belum ada yang kalian cobain, kira-kira dari kelima makanan itu yang mana yang pengen banget kalian cobain? Di komen juga di bawah ya. Itu dia tadi video aku tentang makanan Jerman yang ternyata mirip sama makanan Indonesia. Oke, segitu dulu video aku kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah! Tschüss! Auf Wiedersehen! Sampai jumpa lagi!